how's your childhood life? Tunggu. What was the reason you moved to Jakarta? Kamu main musik mau jadi apa kamu? Kata kakek gitu. Nama Enda tuh dari mana? Keberatan nama, kata orang tua zaman dulu tuh suruh ganti. Ya udahlah biar kompak namanya Hendra aja. Gak cocok semua. Jadi ayah waktu itu ngelamar pacar ayah itu untuk jadi istri ayah. Karena kan ayah pikir... Itu ayah umur berapa sih? 25. 28. Oke. Beberapa bulan sebelum ayah ketemu Buni. Terus tiba-tiba ayah lamar terus saya di reject. Dibilang gitu, kamu bisa bisa beli cincin berlian apa buat anak gua? Itu sih bukan ibunya yang ngomong, ada kakaknya. Awang beli makan aja susah. Dan ayah denger sendiri. Akhirnya ayah cuma duduk diem gitu. Terus ayah langsung pamit, ayah bilang, ya udahlah, berarti kalau aku menerima jawaban seperti ini berarti aku udah tahu lamaranku di reject. Ya udah aku pulang, aku pamit. Udah habis itu aku pisah sama pacarku. Ya udah ketemu sama ibumu. Tapi di sela pisah-pisah ini kan ada rasa yang tertinggal, yang sakit hati gitu loh. Kak, itulah akar dari album Melayang itu adalah sakit hati aku yang besar banget. Jadi ada sakit hati di situ, ada dendam, ada kesusahan karena susah cari makan, susah hidup. Bagaimana aku harus berjuang makan dan lain-lain. Aku kangen sama orang tuaku. Aku nggak bisa beli tiket buat pulang. Kayak gitu-gitu loh. Udah lama nggak ketemu, lama nggak ngelihat kampung halamanku. Jadi bersatu padu rasa sakit itu ada di album Melayang itu. Dan tiba-tiba di saat aku lagi produksi album itu, lagi bikin lagu di situ, aku ketemu sama ibu. Ketemulah bidadari tidak bersayap, sang Dewi meluncur dari Kelapa Gading. Gimana tuh ceritanya? Jadi ayah ketemu sama ibumu itu, tadinya ayah ngeliat di media sosial. Jadi dulu ada media sosial namanya Friendster. Ayah lihat, bening nih profile picture. Astagfirullah. Tapi setelah, maksudnya kan Buni kan juga sering cerita-cerita ke aku ya. Buni dulu cantik banget, Kak. Katanya Buni tuh sekarang juga masih cantik sih. Katanya Buni tuh kayak bener-bener idaman banget. Karena kan papa kan dulu kan direktur segala macam. Jadi kayak Buni tuh anak-anak gaul, abis itu bening, Surabaya gitu loh. Iya, benar kayak gitu. Emang Buni segaul apa sih dulu? Jadi dulu ayah tuh nggak cerita dulu nih, ayah lihat di Friendster gitu kan. Ada dulu media sosial namanya Friendster. I know. Same like Facebook lah sekarang ya. Oke. Ya gitu. Ayah lihat, ayah mau add kan. Namanya apa? Eka Wulestari. Eka Wulestari. Oh, oke. Ayah lihat, bening nih profile picture. Add nggak di approve sama dia. Nggak di approve, terus ayah message. Ya bagus dong, soalnya kan kita sebagai cewek harus jual mahal. Ayah message. Non, approve dong. Terus dia jawab apa tau nggak? Kamu siapa? Terus aku jawab lagi, ih lu siapa, sombong banget lu, udah nggak jadi. Terus dia jawab di bawah, itu omongan aku sama dia tuh di chat tuh pertama sama ibumu. Terus dia jawab gini, gue nggak terima teman kalau bukan teman bergaul gue. Ya udah, gue mau jadi teman bergaul lu, gue bilang, makanya gue add dulu. Sombong banget ibumu itu, sebel. Ya udah, abis itu aku lupa sama Friendster, udah aku nggak add dia. Udah bilang, tiba-tiba ayah manggung sama Ungu di. Ini belum ada Demi Waktu nih ya, baru lagi proses Demi Waktu. Ayah manggung di Jayabaya. Di Jayabaya. Kampusnya ibumu ternyata. Terus ayah main, ayah lihat ada cewek kok bawel banget naik sepeda kecil. Naik sepeda. Tahu sepeda siapa kali dia pinjem itu? Berisik banget. Ibumu tuh kan kecil. Suaranya menggelegar satu kampus. Lihat-lihat dari atas kan ruang tunggu ya, ruang tunggu player, bukan artis lah zaman itu. Ya, masih artis. Masih indie lah. Gitu lah, ruang tunggu lah. Aku lihat di bawah. Siapa sih ini cewek ini? Kayak aku kenal, aku bilang. Tapi ayah nggak kepikiran Friendster itu. Buni nggak pakai sepeda dulu. Nggak tahu dia pinjam sepeda siapa. Emang nggak? Buni bukannya punya mobil dulu? Enggak, dia naik sepeda di kampus gitu loh, pinjam punya temen dia. Iya. Lari. Terus udah. Terus ketawa gitu. Gini. Iya. Ayah liatin dari atas gini. Kamu enjoy ya denger cerita aku ya? Enjoy. Baru kali ini gue enjoy banget. Ayah kan paling sebel berisik nih, tahu nggak? Ayah lihat siapa sih cewek ini naik sepeda bolak-balik di bawah. Ketawa gitu. Iya, kayak caper gitu. enggak. Ini naik sepeda tuh ayah lihat bawah situ.
Tapi kok kayak kenal ya. Tapi ayah nggak kepikiran kalau cewek itu yang di Friendster yang aku add itu. Yang bening itu. Yang bening itu. Terus udah dong, ayah diam. Tiba-tiba dia naik ke atas Kak, tuh cewek. Dulu ayah ada manajer namanya Om Ari. Tahu, yang di Surabaya. Yang Surabaya. Ternyata temenan sama ibumu. Terus. Wah, ya opo re. Udah ngobrol gitu kan. Gua bilang, wah wes. Ya opo re, piye kabare. Ternyata temenan sama manajerku. Terus dia langsung deketin ayah. Endak ya? Dia langsung gitu. Gue bilang, iya, siapa ya? Gue bilang, aku yang kamu add di Friendster. Langsung aja ingat. Oh, lu yang sombong itu, gue bilang. Langsung udah jadi ngobrol, jadi temenan. Terus tiba-tiba ayah manggung kan, dia udah berdiri paling depan, kenceng banget. Enda, gitu. Bohong ah, gak mungkin. Beneran, dia kalau kamu tanya sama ibumu, dia nggak mau ngaku. Dia udah berdiri di paling depan gitu. Enda. Padahal waktu ayah manggung itu sepi Kak. Ya umur zaman dulu sepi banget, sepi. Nggak ada penonton, cuman dia sama temen-temen dia 3 orang apa 4 orang gitu di depan. Kenceng banget teriakannya. Dia di deket pagar gitu. Enda. Gitu. Bercanda mungkin ya. Iya. Karena kan ibumu cepet banget akrab sama orang kan. Itu Suportif. Ibumu kelebihannya itu tuh dia paling cepet akrab sama orang. Kita jadi akrab tapi kita belum pacaran loh Kak, cuma jadi teman aja waktu itu sama ibu. Temen, aku cerita semua bahwa aku lagi begini lagi proses bikin album. Terus tiba-tiba ayah main ke rumah eyangmu, main ke rumah papa mama. Jadi Sarah tuh punya kakek, dia manggilnya bukan eyang, bukan apa, dia manggilnya papa sama mama. Jadi kakeknya dia panggil papa, eyang neneknya dia panggil mama. Jadi aku main ke rumah papa mama. Terus aku jadi akrab sama mama. Sama mama? Iya, karena aku kan itu pertama kali dibawa karena? Pertama kali ayah lupa di waktu itu kayaknya mau ngopi. Oh, ngopi. Oh, nongkrong. Ngopi, terus aku samperin ke rumah. Kalau nggak salah, terus aku main ketemu sama papa. Aku bilang, oh ini tuh direktur itu. Tapi papa nggak galak dulu memang. Cuman kan ayah kan nggak gitu. Kan ayah kan ya gentleman lah ya. Datang pakai celana robek-robek, metal, antingan gitu. Rambut berdiri gitu. Iya, zaman itu begitu, Kak. Tapi pas itu, ayah tahu nggak kalau papa itu direktur? Tahu. Oh, diceritain sama Buni. Terus ayah nggak malu gitu? Ya ayah udah tahu kakekmu direktur gara-gara dia pulangnya pakai mobil bagus. Pas ayah ada di situ dia masuk pakai mobil bagus waktu Mercy kalau nggak salah. Terus? Gue bilang nggak ya, mungkin hanya direktur aja yang pakai mobil kayak gini. Nggak mungkin kan kalau cuma kepala bagian dan lain-lain terus pakai mobil kayak apalagi gitu. kan dulu kan itu kan. Tapi ayah nggak ngelihat itu ya. Ayah nggak kepikiran buat pacaran sama dia, sama ibumu. Nggak, sama sekali nggak kepikiran. Sampai pada akhirnya ayah makin akrab sama papa sama mama itu, ayah makin akrab. Ayah mau ke Manado. Dia ikut, ibumu ikut, karena kan kita temenan. Gue bilang, aku mau ke Manado, mau ikut nggak? Ikut yuk, ngeliat pantai, lihat Bunaken gitu. Ibumu belum pernah ke Manado. Oh, soalnya Buni juga temenan sama Om Indra kan? Iya, Buni juga temenan sama Om Indra. Ya udah kita akhirnya bertiga berangkat tuh. Berangkat. Terus habis itu, udah kakekmu yang di Manado ngeliat Buni. Terus kata kakekmu, lu tuh gua kasih pacaran udah umur 29, kagak nikah juga. Gua udah pengen cucu. Iya bener. Frontal banget. Beneran. Kaki tuh kayak gitu. Ya udah, ini aja udah gua pilihin katanya. Kata kakek gitu beneran, Kak. Ya udah ayah bisa apa? Emang ayah kan nggak pernah ngelawan sama kakekmu. Mana pernah ngelawan. Terus Buni gimana? Ya Buni mungkin gara-gara ayah ganteng. Ya, bohong banget. Terus Buni gimana? Kagak beneran, Kak. Ya udah Buni mau juga. Ya udah ayah juga berpikir, ya udahlah ya. Mungkin jodohku ini kali ya. Karena waktu itu jujur aja ayah juga udah hopeless. Dan di saat ayah lagi hopeless, di saat ayah lagi udah males nyari pacar, tiba-tiba dapat perempuan yang baik. Karena karena pas itu ayah pun juga lagi workaholic kan. Iya, lagi masih gini-gini. Iya, jadi akhirnya malas deketin cewek. Untuk ukuran perempuan menurut ayah lengkap. Asik,
Pokoknya kan perempuan itu jujur aja Kak, kalau you cantik tapi you nggak asik orangnya. You cuma akan dimanfaatkan kecantikan you aja. Benar. Kalau you berharap you jadi partner seorang laki-laki, berarti you harus asik untuk laki-laki. Benar. Ya seperti itu menurut ayah, pemikirannya kan waktu itu kayak gitu. Terus ya udah, ngelamar ibumu untuk aku, kakek mewakili aku untuk melamar ibumu, udah bawa cincin nih yang aku masih pakai nih, yang beliin kakek. Setelah ayah ketemu keluarga, udah akhirnya cocok nikah. Di pernikahan itu ayah besok hari itu pertama kali lagu Demi Waktu itu dinyanyikan. Jadi ayah pakai beskap gitu nyanyi lagu Demi Waktu. Di kawinan ayah, di pesta kawinan ayah sama bunda. Itu lagu Demi Waktu pertama kali dibawakan. Dan besok kita launching album. Selang beberapa hari lah, nggak besok banget. Selang beberapa hari sesudah itu, nggak lama kok, nggak sampai 1 minggu, cuma berapa hari doang. Kita launching album. Dan bang, albumnya. Nggak sadar Kak. Kalau kamu tanya ayah sadar, ayah sama sekali nggak sadar. Bahwa tiba-tiba lagu Demi Waktu dinyanyiin orang di mana-mana. Kita manggung nggak berhenti-berhenti. Jadi ayah tuh cuman break di saat kamu mau lahir. Minta break ayah. Istri gua mau lahiran. Makanya waktu itu ambil keputusan. Tapi kan pas itu kan masih udah punya banyak anak. Ada Kak Ica, ada Kak Al. Iya. Udah ada Kak Kisya sama Kak Aldia kan? Kak Ica udah ada kan? Udah ada. Terus? Kak Aldia juga udah ada. Iya, Kak Aldia udah ada. Iya, terus ya itu. Beri kamu lahir. Tengil gitu. Lahir udah tengil. Masih bayi udah tengil. Gue jitak juga lu. Enggak tengil. Terus kan kita bertiga nih. Kita bertiga. Aku, Abel, Alia. We're getting older, bener gak sih? Abel udah SMP, Alia udah masuk SD, aku udah mau kuliah. Terus rasanya gimana? Like personally from deep down your heart. Bersyukur sih. Cause? Semakin kalian dewasa, aku semakin merasa terberkati, terrahmati. Dalam arti kata, bahwa di saat aku melihat kamu, adekmu 2 dewasa, aku semakin takut kehilangan kalian. Itu perasaan yang dari dalam hati ayah. Ayah melihat bahwa ya Allah mencintai aku banget ya. Karena menurut ayah yang paling mahal dalam hidup ini adalah kesempatan. Setiap hari, setiap detik, setiap menit ayah selalu berdoa dalam hati, Allah kasih aku kesempatan biar bisa ngelihat kamu nikah, biar bisa nganterin kamu ke pelaminan nanti, biar bisa milihin siapa laki-laki pendamping, biar bisa memperingati calon suamimu, awas lu macam-macam sama anak gua. 9 kali hidup gua cari lu. Gua akan menemukan cara untuk menemukan lu. Meskipun kita terpisah 9 hidup. Gua akan bilang kayak gitu sama Pak calon suamimu. Ingat baik-baik, ini catatan nih. Rekam jejak media. Coba. Iya. Ingat gua baik-baik ya. Gua cari cara 9 kali hidup bagaimanapun caranya. Aku selalu berdoa untuk itu. Jadi kalau kamu tanya bagaimana perasaan ayah merasa terrahmati. Merasa bahwa Allah tuh menyayangi aku meskipun aku begini. Ayahmu tatoan, ayahmu bandel. Tapi ayah merasa bahwa ya Allah, apalah arti rumah gede, mobil mewah, uang rekening yang gak pernah habis tanpa ada orang-orang seperti kalian. But like, don't you feel time is like it's going so fast? No. Kayak tiba-tiba aku udah bilang, tiba-tiba aku bisa nyetir, tiba-tiba aku mau keluar malam, aku kadang-kadang pulang pagi segala macem. Abel pun juga sekarang punya banyak teman, udah masuk ke SMP. Aku nggak pernah merasa waktu berjalan cepat. Aku selalu merasa waktu bahwa Tapi kita bertiga tuh ngerasa itu loh. Ya mungkin berbeda pemikirannya. Kalau kamu tanya sama ayah, apakah ayah merasa waktu berjalan cepat? Enggak. Ayah nggak pernah merasakan waktu berjalan cepat. Ayah merasakan waktu berjalan normal. Sangat normal. Apalagi di saat kalian semakin dewasa, ayah merasa semakin enjoy. Waktu zaman kalian kecil, jujur aja, ayah sibuk banget. Jarang ada di rumah. Benar. Jarang ada di rumah. Jarang banget. Iya kan? Kamu juga tahu kan bagaimana betapa ayah sibuk banget. Tapi di saat sekarang ayah di rumah, ngelihat kamu, anak-anak gitu. Enjoy aku apalagi. Makanya kadang-kadang kan kalau ayah paksa gitu, Kak makan yuk bareng ayah. Kak kesini yuk bareng ayah. Itu karena itu gitu loh. Perasaan bahwa
Ya Allah. Ayah punya guru nih dulu, guru bukan guru spiritual, apa istilahnya? Guru agama lah yang ngajarin ayah ngaji, yang ngenalin ayah tentang Islam lebih dalam lagi. Gitu loh. Bahwa sebenarnya kata guru ayah, beginilah cara berkasih dengan Allah. Falling in love with Allah itu seperti ini. Dengan menikmati segala rahmat Dia, dengan merasakan segala rahmat Dia secara mendalam dan secara deep lah. Deep inside of you tuh emang benar-benar, ya Allah, merangkul Allah tuh seperti itu. Mencintai Allah seperti itu. Bagaimana cara berkasih dengan Allah itu seperti itu. Makanya di saat kalau kamu tanya sama ayah, bagaimana perasaan ayah melihat kamu dewasa, sukses dengan karirmu, adikmu udah SMP sekarang, adikmu yang kecil udah SD, aku merasa seperti dalam dekapan Allah. Aku merasa begitulah. Cara aku mensyukuri, cara aku berkasih dengan Allah itu seperti itu. Terus batasan-batasan yang ayah mau kasih buat kita bertiga tuh apa? Nggak ada. Kan masih kan nggak ada. Kamu akan tahu sendiri batasan apa yang bisa kamu. Karena sifat manusia itu, Kak, sangat suka melanggar peraturan yang udah ditetapkan. Jadi nggak ada peraturan di antara kita. Satu hal yang harus kamu ingat, bahwa Allah selalu melihat. Allah itu baik. Kalau kamu tanya baik itu apa? Baik itu Allah. Kalau kamu tanya Allah itu apa? Allah itu baik. God is good. Good is God. Seperti itu. Ayah, cara berkasih ayah dengan Allah, ayah sangat mengerti dan ayah sangat pasrah sama Dia. Ayah tahu Dia akan menakdirkan sesuatu yang baik terhadap keturunanku. Karena aku adalah kekasih Dia dan Dia adalah kekasihku. Seperti itu. Jadi ayah sangat percaya dengan itu. Makanya ayah cuma mau menitipkan satu hal aja. Libatkan Allah dalam setiap masalahmu. Karena kamu tahu nggak? Waktu kamu kecil, kamu kecil, kamu tidur, kamu pulang, ayah pulang kerja, kamu udah tidur kan? Ayah pulang kerja jam 2, jam 3, kamu udah tidur. Aku usapin kepalamu. Semua ke adik-adikmu juga seperti itu. Terus aku bisikin di kupingmu, ingat Allah ya, ingat Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usap rambutmu. Itu beribu-ribu kali ayah salawat setiap ayah tidur di sebelahmu. Sebelum ayah ketiduran, gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi perkataan kata asma Allah itu ada di bawah alam sadarmu. Dan ayah berharap kamu mengingat itu terus. Kalau kamu bertanya batasan apa yang harus aku kasih dan aku lakukan, mengingat Allah, maka kamu akan tahu batasan-batasan mana yang paling pas buat kamu. Bukan dari ayah, tapi gara-gara kamu takut sama Allah. Bukan takut sama ayah, tapi kamu takut melanggar Allah. Kamu nggak perlu takut bahwa Dia akan marah dan itu. Enggak, Allah nggak pernah marah. Allah tuh baik banget. God is good, good is God. Dia nggak pernah akan marah. Saking baiknya Dia, kita jangan pernah bikin Dia kecewa dan salah. Kita jangan pernah salah di mata Dia. Berusaha untuk tidak salah, itu batasan paling seru untuk kalian bertiga, menurut ayah. Mudah-mudahan adikmu nonton nih. Mudah-mudahan mereka ngerti juga sih. Harus ngerti. Ngerti juga sih. Harus ngerti. Oke, talking about my age. Sebenarnya aku ngerasa ayah udah bandel lah ya. Kan kalau aku ngerasa bahwa aku bisa ngeliat mana orang yang bandel, mana orang yang enggak. Menurut kamu ayah bandel nggak? Dulu bandel. Ya bandel lah, anak band tatoan kita masa nggak bandel. Kita boleh nggak sih ngomongin fakta aja. Menurut playboy nggak menurut kamu? Playboy nggak? Iya bagus. Good. Playboy nggak? Enggak lah. Ayah mah nggak. Benernya ayah kita jujur aja ya, karena aku ngerasa bahwa in my age semua orang, especially guys, harus tahu, bener nggak sih? Bandelnya ayah tuh bukan for girls. It's about you smoking. Yeah. Smoking tanpa dikasih tahu sama orang tua. Yeah. Kayak udah tetap dibantal gitu. Drugs. Gitu-gitu siapa lagi ya? Ya bandel-bandelnya cowok gitu. Ya you know lah, kalau ayah nggak pernah bisa menutupi karena kan ada rekam jejak media yang nggak pernah ayah bisa tutupi dari kamu. Kalau soal masalah ayah bandel, bandel banget. Ayah bandel, ya ayah begini begitu. Zaman itu ayah drugs dan lain-lain.
Drugs tuh rasanya apa sih? Drugs? Ya, I'm asking, bukannya aku mau nyoba ya. Iya. I'm just asking ya pernah. Jangan tahu rasanya. Buang itu, skip dari pikiranmu. Terus pesan-pesan ayah untuk anak-anak yang bandel Dan coba drugs. dan yang nyoba drugs, yang gitu-gitu, what do you want to say to them? Karena to be honest, Iya. I have friends yang begitu. Kamu tahu nggak apa yang paling ayah sesali dalam hidup ayah? Drugs. Ayah nggak pernah menyesali. Ayah mau bertemu dengan siapapun, ayah mau berantem, mata ayah robek, perut ayah ditikam orang zaman dulu, nggak pernah ayah sesali. Tangan ayah hampir putus, nggak pernah ayah sesali. Ayah mau berantem di pinggir jalan untuk cari satu piring nasi sampai harus pecah-pecah mata ayah. Kamu tahu nggak kak, dulu ayah zaman dulu diadu kak untuk cari nasi. Kalau ayah menang ayah dapat uang 25.000. Kalau kalah cuma dapat 5.000 perak dulu. Kalau menang dapat 25.000. Jadi ayah berantem untuk nyari nasi sampai sama mata tuh sampai cipit gini kak. Sehari kalau berantem 2 kali diadu. Baku hajar zaman itu. Nggak pernah ayah sesali. Ayah merasa itu good waste of time. Yang menurut kamu cerita itu, yang menurut kayak buang-buang waktu kayaknya kayak gitu. Enggak, itu membawa cerita tersendiri buat ayah. Kalau ayah dipinjemin mesin waktu sekali lagi, ayah mau balik ke zaman ayah nggak pernah kenal narkoba. Karena itu penyesalan terbesar dalam hidup ayah. Ayah pernah kenal narkoba. Jadi jangan. Please, ayah nggak pernah bisa ngelihat kamu sih. Nggak pernah. Bisa aja kamu bohong sama ayah, kayak ayah bohong sama kakek sama nenek, ayah nggak narkoba. Tapi ayah tetap narkoba ternyata. Bisa aja kamu lakuin itu ke ayah, bisa, sangat bisa. Bisa. Kuasa apa ayah untuk melihat kamu? Emang ayah tiap hari, kamu juga nggak mau kan tiap hari disantunin, meskipun aku bisa loh. I hack your phone, kamu mau di mana juga aku tahu kamu di mana. Kamu pergi sama siapa juga aku tahu. You know my friend kan, dengan status sosial ayah kayak gini, you know who is my friend, dimanapun ayah, I have got eyes. Iya benar. Iya kan? Aku bisa ngelihat kamu di mana, sama siapa dia di situ. Kamu baru jalan ke situ juga orang udah, bro, ada anak lu di sini. Oke, siap. Nah, kayak gitu kan kira-kira. Iya. Tapi telitinya ayah juga nggak akan pernah bisa kayak gitu. Kalau kamu mau curang sama ayah, bohong sama ayah, kamu smoke, atau kamu drink, atau kamu narkoba, bisa aja. Ayah nggak pernah tahu. Tapi kamu harus ingat, kamu ngecewain bos kita yang di atas. Makanya sekali lagi kalau kamu tanya batasan kamu, nggak ada batasan. Kamu bisa membohongi aku, sama seperti aku membohongi kakekmu. Kamu bisa menularkan menjalani karma itu. Kamu harus ingat bahwa aku menyesal sekali. Kamu tahu nggak sih, fearness, ketakutan ayah tuh apa? Apa? Apa tahu nggak? Ketakutan ayah bahwa apa yang dulu aku lakukan sama kakek nenek dilakukan sama kamu ke ayah. Ayah bohong, ayah tabrakin mobil, ayah celaka, ayah habisin uang kakekmu sama nenekmu. Ayah berantem masuk penjara. Ya umur Abel ayah udah di dalam penjara kak. Karena? Seumuran Abel, karena mukul orang. Aku takut itu dilakukan kamu ke aku. Aku takut terbalas. Makanya aku, aduh ya Allah jangan, kasihan please. Jangankan, bagaimana rasanya, coba kamu bayangkan waktu ayah celaka pakai mobil. Bagaimana rasanya nenek sama kakek itu. Aku baru ngerti di saat aku punya kamu. Aduh, jangankan itu kak, kamu sakit perut kemarin aja aku udah panik bolak-balik ke kamarmu. Kak, nggak apa-apa. Kak, nggak apa-apa. Sakit perut masih bisa berdiri nggak? Masih bisa jalan nggak? Padahal kamu cuma sakit perut biasa kayaknya, gara-gara kelebihan minum apa kali atau makan apa. Iya kan? Benar. Ketakutan ayah paling besar itu. Takut apa yang aku perbuat dulu dilakukan kamu ke aku. Jadi please, jangan. Putusin karma itu. Putusin karma itu di kamu. Jadi kamu baik sama aku, dan insya Allah nanti keturunanmu juga baik sama kamu. Terus pesan-pesan yang ayah mau ngasih buat orang-orang yang nonton ini apa? In conclusion. Oke. In conclusion about your life. About your masa muda life lah. Yang bandel lah, yang gitu. Kalau untuk anak-anakku, untuk siapapun yang nonton video ini, yang seumuran Sarah atau yang lebih tua atau yang lebih muda, kalian bisa ngelihat contoh kehidupanku, ngambil yang baik-baik aja, jangan ngambil yang buruk.
Jangan. Kalau ada cara baik untuk menempuh sukses itu, mending pilih cara yang baik daripada memilih cara yang nggak begitu baik untuk sukses itu. Karena satu hal, Kak, pada akhirnya hidup itu harus menjadi orang baik. Sekali lagi, orang baik. Bercita-cita tinggi itu boleh, tapi jangan lupa jabatan tinggi menimpa orang yang nggak baik, nggak ada guna jabatan itu. You know me, right? But I take care all my brother, right? I take care all my brother. Kadang ibumu juga suka komplain. Kenapa sih? Enggak. Kenapa? Karena aku kasih contoh ke kamu. Bahwa you must take care all your sister. Sama seperti I take care all my brother. Kamu anak paling tua loh, Kak. Nanti kalau suatu saat, kita nggak pernah tahu umur kita. Bisa jadi kelar syuting ini ayah bumbang. Ya enggak dong, amit-amit tiba-tiba Amit-amit. Tapi bumbang. kan bisa jadi kita nggak pernah tahu. We don't know, Kak. We don't know. Suatu siapa yang mau lihat adik-adikmu? Kamu sekarang boleh berantem sama adik-adikmu, tapi suatu saat kamu lihat kalau misalnya amit-amit sekali lagi adikmu disakiti sama orang lain, sakit hati nggak kamu? Sakit hati. Iya dong, itu pecahan tubuhmu. Kamu tuh pecahan tubuhku. Adikmu tuh pecahannya kamu. Di saat dia disenggol, kamu juga akan sakit. Sama seperti aku. Padahal adik-adikku punya rezeki sendiri. Nggak mau. I take care all my brother. I take care your nenek. I take care papa, mama. I take care Buni. I take care all. You harus jadi seperti itu. Semua orang yang nonton harus jadi seperti itu. Kita hidup bukan buat kita, tapi kita hidup buat orang lain. Kalau kamu hidup buat orang lain, kamu take care orang lain, kamu gak usah peduli dirimu. Dirimu di take care Allah. Kalau kamu bersama Allah, sayang, mau badai setinggi gunung Merapi, badai setinggi gunung Bromo, gak akan pernah bisa menenggelamkanmu. Ingat itu baik-baik, bahwa Allah segalanya. Ingat, semua yang nonton, Allah, Tuhan itu segalanya. Segalanya. Tuhan itu hidup kita, Tuhan itu senyuman kita, Tuhan itu sakit kita, Tuhan itu tangisan kita. Bahwa Tuhan itu CEO dalam hidup kita. You know CEO, right? Oh. CEO. Apapun yang kamu kerjakan di dalam kehidupanmu, ada sahamnya Allah di situ. Ingat, sampai kapanpun kamu harus ingat ini. Ada saham Allah. Mau satu piring nasi yang kamu susah nyarinya, satu piring nasi sama satu telur sama tempe, ada saham Allah di situ. Kalau ada orang lain yang nggak makan, bagi dua yuk. Begitu cara berbagi saham dengan Allah. Contohnya hanya dari sepiring nasi itu. Makanya I take care all my brother. I take care all orang-orang, Om Angga, siapapun, Om Arif. Kamu lihat kan, banyak banget kan orang. Kadang kan kamu juga sebel kadang-kadang. Terlalu banyak teman ayah yang ayah take care, yang ayah kasih makan di rumah. Karena apa? Ada saham Allah. Di dalam harta kita di rumah ini nih, yang kamu lagi nikmati, itu ada saham Allah di situ. Kita harus bagi buat orang lain. That's the video for today. Thank you everyone for watching. I hope you guys enjoy. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih Bapak Enda. Terima kasih bisa keluar ruangan hari ini sekarang. Ya. Terima kasih loh semuanya. Bye guys. Bye.